Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Rosita dengan NIM 857519385. Program studi S1 Pendidikan Guru Anak Usia Dini. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Filsafat Ilmu Pendidikan dengan topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Selamat menyaksikan. Peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan dengan memberikan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Landasan ini memastikan bahwa tujuan, metode, dan nilai moral pendidikan dirumuskan secara logis. Hal ini menjadikan ilmu pendidikan tidak hanya sekedar praktik mengajar, tetapi sebuah disiplin ilmu yang kuat dan terarah. Nah, yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 pilar utamanya, yaitu yang pertama, ontologi untuk hakikat dan objek, yang kedua, epistemologi, bagaimana cara memperoleh kebenarannya, dan yang ketiga, aksiologi, nilai dan kegunaannya. Ia memastikan pendidikan tidak hanya sekedar dogma, tetapi berjalan sebagai disiplin ilmu yang logis, objektif, dan etis. Nah, yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan menumbuhkan pemikiran kritis, mempertajam analisis ontologis dan epistemologis, serta mengarahkan ilmu pengetahuan agar tetap beretika. Hal ini mencegah ilmu menjadi kaku dan menjadikannya sarana memanusiakan manusia secara berkelanjutan. 3. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena ketiga cabangnya meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dapat membedah pendidikan secara menyeluruh hingga ke akar-akarnya. Pendekatan ini mengupas hakikat ilmu disebut ontologis, metode pencariannya disebut epistemologis, hingga nilai kegunaannya disebut aksiologis bagi kehidupan manusia. Melalui 3 cabang filsafat ini, masalah pendidikan tidak hanya diselesaikan sekedar mencari jalan pintas, melainkan dipahami secara dalam, kritis, dan komprehensif. Contoh konkret peran filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Pertama, dalam kebijakan pendidikan. Relevansi pendidikan dengan kebutuhan nyata, pemerintahan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi mengarahkan perguruan tinggi untuk semata program studi agar selaras dengan 8 sektor industri strategis seperti energi, pangan, dan hilirisasi. Kebijakan ini berakar dari aksiologi, di mana ilmu pengetahuan harus memiliki nilai guna langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan tidak menghasilkan pengangguran intelektual. 2. Dalam kurikulum, misalnya dalam kurikulum Merdeka. Epistemologi konstruktivisme. Kurikulum Merdeka menolak pandangan bahwa siswa adalah botol kosong yang hanya menerima hafalan teori dari guru seperti pada aliran perennialisme yang lama. Kurikulum ini menggunakan pendekatan epistemologi konstruktivisme, di mana pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa melalui proses eksplorasi, penilaian aktif, dan pengetahuan langsung. Contoh, adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disebut P5. Siswa tidak hanya menghafal teori tentang lingkungan, tetapi terjun langsung memecahkan masalah sampah di lingkungan sekolah. Contoh ketiga yaitu dalam proses pembelajaran di kelas. Ontologi siswa sebagai subjek. Dalam filsafat progresivisme, ontologi memandang siswa sebagai manusia yang unik dan aktif serta memiliki potensi untuk terus berkembang. Aksiologi dalam penilaian atau assessment. Praktik penilaian mencakup penerapan aksiologi atau etika. Guru tidak hanya menilai dari angka saja, menggunakan ujian tertulis, tetapi juga menilai proses berpikir kritis, kejujuran, dan karakter atau nilai kemanusiaan, serta perilaku. Sekian video praktek pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.